Nah, kalau di akhir pekan ini kayaknya nggak afdol ya kalau nggak ngomongin makanan. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal aneka olahan daging sapi yang bisa menjadi sajian santap siang keluarga. Ya, kali ini inspirasi akhir pekan kita akan mengajak Anda semua untuk melihat dari dekat perawatan sapi potong, termasuk juga penjualan daging beku hingga daging olahan seperti sosis. Penasaran? Ini liputannya untuk Anda. Jual daging sapi di Indonesia terus meningkat. Kementerian Pertanian mencatat tahun ini saja kebutuhan daging sapi sampai akhir tahun diperkirakan mencapai hampir 700.000 ton atau setara dengan 3,6 juta ekor sapi. Dari jumlah itu 400.000 diantaranya diproduksi dalam negeri. Sisanya impor sapi dari berbagai negara. Di DKI Jakarta saja kebutuhan sapi mencapai 187 ton per hari. Total ada sekitar 200 sapi di sini dan setiap kandang terbagi antara 5 sampai 20 sapi. Sapi-sapi ini bukanlah milik rumah potong hewan, namun milik pedagang ataupun perseorangan untuk dipotong nantinya. Jadi nggak boleh ketukar atau lompat ke kandang sebelah ya. Meski hendak dipotong, sapi juga harus tetap mendapat perawatan. Salah satunya dibersihkan agar sapi tidak mudah stres. Ini jadi salah satu syarat keserawan atau kesejahteraan hewan. Lanjut, waktunya makan. Nah, pemberian pakan bisa konsentrat atau rumput tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Jika biasanya sapi memerlukan pakan 1-2% bobot badan, sapi yang hendak dipotong diberikan 0,5% dari bobot tubuhnya saja. Yuk, makan-makan. Sapi-sapi yang ada di RPH ini tuh bervariasi. Ada yang datang dari luar daerah, dari luar Jakarta, beberapa hari supaya pulih, kemudian akan dipotong di malam harinya. Tapi ada juga beberapa sapi yang didiamkan dulu selama termen waktu beberapa bulan karena memang belum sampai standar besaran badan yang diinginkan. Tapi informasinya sih yang ini sih malam ini dipotong ya Bang ya? Yang ini ya, nanti malam dipotong juga bisa katanya. Salah satu alasan pemberian makan dibatasi adalah agar sapi ketika dipotong tidak mencemari karkas atau daging karena pakan yang terlalu banyak. Sapi yang hendak dipotong juga akan puasa selama 24 jam, tapi tetap boleh minum. Sapi-sapi ini berasal dari daerah Cianjur, Serang, Bandung hingga wilayah Lampung. Nah, yang penting lagi untuk menjaga kualitas sapi adalah kebersihan. Bersihin juga harus sambil hati-hati ya. Bersihinnya tuh memang yang agak tricky di bagian belakang ini yang paling gampang kotor karena kan dekat dengan tempat pembuangan kotorannya. Tapi juga harus hati-hati kena sepak lumayan bosku. Kalau kalian nggak punya sambil dipijit-pijit dikit biar dia nggak stres, biar dia nggak tegang. Karena kalau pengaruh itu kualitas daging. Sapi di tempat ini memiliki berat bervariasi, mulai dari 500 kg hingga yang paling berat 1 ton. Oh iya, ciri lain daging sapi yang kurang baik adalah lebih alot ketika dimakan karena kandungan enzim dan gizi yang berkurang. Ingin punya sapi tapi tidak ingin repot memelihara? Nah, sewa saja kandang di sini. Satu blok kandang disewakan mulai dari 750 sampai 1.500.000 rupiah per bulan. Biasa nih kalau ngelewatin kandang lain. Aduh, sapi kan hewan yang berkelompok memang ya. Jadi kelompok sapi lain suka begini memang. Aku siapa? Ayo, ayo. Jangan kenalan dulu. Ayo. Ayo sini. Ya, sapi termasuk hewan berkelompok. Jadi jangan begitu sapi seekor saja. Karena bila sendirian maka potensi sapi stres dan mengamuk akan tinggi. Rata-rata di tempat ini memotong 40-50 ekor sapi dewasa setiap hari. Sapi yang sudah dipotong dibagi dua. Yang pertama dijual dalam kondisi segar ke pasar-pasar, yang kedua dibekukan. Teknik pembekuan menggunakan teknik blast weather atau pembekuan cepat. Daging yang baru saja dipotong akan masuk mesin pendingin. Dalam waktu 6 jam, 2,5 ton daging sapi akan beku dalam suhu minus 60 derajat Celcius. Daging harus dalam keadaan beku bahkan saat dipotong agar tidak terkontaminasi bakteri. Oke, kita lanjut mengolah daging. Tapi yang ini beda ya.
Kalau yang tadi dikelola oleh RPH PD Dharma Jaya, kalau ini dari daging sampai olahan sosis Jerman atau bratwurst dikelola oleh salah satu produsen sosis di Karawaci, Tangerang, Banten. Khusus untuk produk olahan daging sapi, produsen sosis di Karawaci ini juga memiliki rumah potong hewannya sendiri. Dan saya sudah di tempat yang berbeda. Kalau tadi saya ada di Jakarta Timur ke rumah potong hewannya. Nah, sekarang saya sudah ada di salah satu pabrik sosis yang ada di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. Dan daging-daging ini kita akan buat menjadi sosis yang luar biasa enak. Tapi ada yang spesial nih. Tidak cuma sosis doang, tapi dicampur dengan keju mozzarella yang lumer di mulut. Kita akan bikin sekarang. Pertama-tama, daging sapi akan dicampur dengan rempah-rempah pilihan menggunakan mixer. Dalam sehari, tempat ini bisa memproduksi sampai 25 ton bahan baku untuk membuat sosis. Nah, ini yang jadi kunci, pakai es batu. Yap, es batu digunakan untuk menjaga suhu adonan tetap rendah sehingga protein daging tidak rusak selama mixing dan sosis yang dihasilkan tetap mengandung protein tinggi. Wah, ini yang jadi primadonanya nih. Masih dalam bentuk seperti ini aja udah kelihatan ya kan. Kok kalau ada lumer-lumer gitu di mulut, kita langsung masukin. Ratusan potong keju mozzarella dicampur ke dalam adonan yang setelah kalis. Lanjut proses selanjutnya, filling adonan. Siapkan selongsong casing kolagen yang merupakan protein hewani yang diambil dari bagian otot, tulang tendon, ligamen, dan berasal dari hewan yang halal. Oke, silakan, boleh bang. Kalau yang bagian masang kolagen, saya pikir cuma tinggal seret gitu, ternyata enggak. Ujungnya sampai harus benar-benar ke depan ya bang. Kalau enggak nanti yang ada salah satu ujung di sosisnya pecah, nanti wah bikin berantakan dan bikin kotor. Oke, kayak gini nih kira-kira. Masukin, set, ujungnya. Nah ini kuncinya nih, ini tarik, set, oke. Hai, mantap. Setelah itu, sosis tinggal digantung masuk ke ruang pemasakan untuk dipanaskan selama 45 menit di suhu 85 derajat Celcius agar mikroorganismenya mati. Setelah sosis matang sempurna dan suhunya menurun hingga mencapai suhu ruangan sekitar 35 derajat Celcius, kita lanjut pengemasan. Sosis kemudian dikemas dengan thermoforming dan vacuum sealing. Lanjut quality control melalui metal detector. Secara otomatis sensor akan mendeteksi bila ada kandungan metal untuk langsung disisihkan. Terakhir, bekukan produk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sosis akan dibekukan dengan suhu minus 35 derajat Celcius. Nah, ini nih bagian terakhir yang paling saya tunggu-tunggu. Tes rasa. Nah, kita yang tes nih. Duh, mantep nih. Waduh, wanginya enak banget. Wah. Emang kelihatan kalau ngetesnya lapar sama ngetes yang beneran gitu sih. Ini enak. Kejunya berasa, tekstur sesuai, asinnya pas, sudah lolos ya. Cuma ada satu yang kurang. Kurang banyak. Enak beneran. Salah satu standarnya, keju di dalam bagian sosis bisa meleleh. Cek juga nih kemasannya apakah sesuai dengan standar yang bisa dibuka tanpa menggunakan gunting atau pisau. Jangan lupa cukupkan kebutuhan protein hewani Anda. Jangan sampai kurang, tapi juga jangan berlebihan agar kita selalu sehat dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan mengkonsumsi daging sapi juga bisa dengan ragam cara. Mungkin dengan cara kekinian seperti ini. Makan pakai sosis. Bisa pakai nasi, karena kita Indonesia banget, atau bisa pakai kentang. Kejunya tuh. Wah, mantap. Dan Fernando Dwi Agung Yuldiarto, Tangerang, Banten. Wah, tambah ini mah.